adalah manajemen stres. Karena sepertinya kita menyadari bahwa tampaknya di masa sekarang ini tema ini menjadi tema yang cukup penting buat kita. Rasanya di masa yang berat ini stres kita seperti menjadi-jadi, bukan begitu? Maka dari itu kita kedatangan seorang psikolog dari Universitas Krida Wacana atau yang kita kenal dengan UKRIDA. Kita akan belajar lebih jauh tentang stres dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita akan berhadapan dengan stres yang ada di dalam diri kita. Mari kita sambut Ibu Pinkan Margareta Indira, Magister Psikologi. Halo Ibu Pinkan, selamat siang Ibu. Halo Yunike, Kak Yunike. Kita enaknya panggil Ibu, Kakak Pinkan. Saya ikut culture di sana aja. Kalau Kakak malah lebih muda, jadi lebih senang ya. Oh iya. Oke Kak Pinkan ya, kita panggil Kak Pinkan. Nah rekan-rekan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan Kak Pinkan. Kak Pinkan adalah Ketua Program Studi Psikologi UKRIDA, seorang psikolog pendidikan, peneliti, dan narasumber tentang perkembangan anak dan remaja, parenting, dan optimalisasi SDM organisasi. Selamat datang Kak Pinkan dalam komunitas ST Jakarta. Rekan-rekan sekalian, Kak Pinkan kabarnya bagaimana hari ini? Baik, baik Yunike, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Gimana sekarang masih ngajar online ya Kak? Oh masih, jadi sudah setahun masih. Di rumah saja. Ketemunya dari ruang Zoom ke ruang Zoom yang lain ya. Sama juga masih serba online sudah setahun. Kakak ada kegiatan lain sekarang selain ngajar sekarang? Selain di kampus, setahun terakhir memang justru banyak sekali diminta kayak sekarang ya, jadi webinar-webinar online. Dan memang topik mengelola stres, mengelola kejenuhan, itu yang kayaknya menjadi salah satu hot topic yang banyak dicari gitu ya. Banyak. Jadi kayaknya selama setahun ini yang psikolog-psikolog banyak ditanyain gitu. Ya. Banyak panggilan ya Kak selama setahun belakangan ini. Karena memang sudah hampir setahun kita dalam masa pandemi seperti ini, tentu perasaan capek, susah, berat, ada yang kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan beberapa informasi berita memberikan informasi mengenai remaja atau pemuda yang ingin mengakhiri hidupnya karena katanya stres dengan kehidupan. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, sebenarnya definisi dari stres yang sesungguhnya itu seperti apa? Gitu? Oke. Saya jelasin dikit ya, Yunike. Jadi kalau kata stres sendiri, kalau kita cermati, stres itu kan bahasa Indonesianya tekanan. Karena kata stres sendiri kan serapan ya. Jadi kata stres sendiri kan tekanan. Nah, sebenarnya loh Yunike dan teman-teman, kakak-kakak yang ada di sini, stres itu nggak selalu buruk. Jadi ada stres yang positif karena di dalam kehidupan manusia, stres itu terkait dengan motivasi, Yunike. Kita itu kalau tidak ada stres positif, misalnya begini, dalam satu semester kita mesti menyelesaikan tugas ini, jika tidak, mata kuliah itu tidak lulus. Itu stres bukan? Ya stres, tekanan. Tekanan berupa tugas, harus hadir, ada presensi, tenggat waktu, itu stres. Tapi, kapan stres menjadi tidak baik? Gitu ya. Kapan stres menjadi merugikan? Bukannya menjadi motivasi yang mendorong, itu yang saya ingin katakan. Jadi ada stres yang baik, teman-teman. Ini yang mungkin orang awam tuh biasanya kalau menggunakan kata stres tuh langsung negatif ya, Yunike ya. Misalnya, gue stres gitu. Itu artinya negatif kan, kayak aku kewalahan gitu. Nah, tapi saya ingin teman-teman pahami dulu bahwa sebenarnya stres itu bisa positif karena tanpa ada tekanan, tanpa ada beban dalam tanda kutip ya di dalam hidup, tanggung jawab, kewajiban, kita itu juga akan jadi manusia yang tidak punya motivasi. Gitu. Motivasi itu kan pendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kapan tekanan itu menjadi buruk dan merugikan bagi fisik maupun mental kita, gitu ya?
ketika, nah ini definisinya di sini Yunika, ketika tekanan itu, tekanan baik dari tuntutan, tanggung jawab, kalau misalnya teman-teman di konteks kuliah berarti perkuliahan, lalu juga Anda kan bagian dari keluarga gitu ya, ada punya keluarga, maka ada juga kewajiban dan tuntutan dari keluarga. Ketika semua tekanan itu melebihi kapasitas kita, Yunika. Nah, jadi ini yang saya ingin sharing ke teman-teman. Psikologi itu memandang bahwa dan mengajari kita gitu ya, memberitahu kita, manusia tuh semacam punya wadah, Yunika, kapasitas, capacity. Nah, ya, jadi mental kita, kalau kita bicara psikis, mental kita punya capacity. Seperti halnya gini, Yunika. Fisik kita itu punya capacity nggak, Yunika? Menurut Yunika? Iya, punya kan ya. Misalnya kalau saya ambil contoh yang gampang biar teman-teman bisa bayangin. Kalau Anda pergi ke olahraga gitu ya, ke gym. Misalnya saya tanya, Yunika kalau misalnya kapasitasnya kamu bisa angkat barbel berapa kilo, Yunika? Pernah angkat barbel nggak? Pernah angkat barbel gitu nggak? Misalnya kamu katakanlah kamu kuat ngangkat berapa kilo? 5 kilo, 10 kilo? Tidak sepertinya Kak, karena turun tangga, naik tangga aja bolak-balik sudah capek rasanya. Oke. Nah, itu kapasitas. Kalau kita ambil naik tangga turun tangga. Ada orang yang naik tangga turun tangga nggak terengah-engah. Kenapa? Kapasitas jantungnya terlatih, gitu kan ya. Sementara mungkin ada yang baru satu kali naik turun sudah terengah-engah. Artinya apa? Kapasitas jantungnya memompa oksigen. Ini saya mau ambil contoh supaya teman-teman bisa membayangkan. Secara psikis ataupun mental kita juga punya kapasitas, Yunika. Gitu. Jadi ada orang punya kemampuan memikul stres itu besar. Nah, di dalam psikis, di dalam mental itu ada unsur kognitif, ada unsur afektif. Kognitif itu kalau biasanya teman-teman mungkin pernah kalau Anda di tes IQ atau psikotes, nah tes kognitifnya, tes IQ-nya. Orang kalau IQ-nya besar, gitu ya, misalnya IQ-nya let's say di atas 100, di atas skornya ya, di atas 100, di atas 110, maka kan digolongkan cerdas, gitu. Itu artinya kapasitas kemampuan berpikirnya itu dia lebih besar, gitu. Ibarat ini, Yunika, ibarat teman-teman sekarang pasti aware. Anda kalau mau beli handphone atau beli laptop, Anda pasti cari RAM-nya kan, RAM prosesor kan. Nah, kalau orang IQ-nya tinggi, itu prosesor laptopnya tuh misalnya Core i7 gitu. Jadi dia bisa buka berapa aplikasi in the same time tanpa ngehang. Nah, itu kapasitas kognitif gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya yang agak sulit begini, saya harus katakan bahwa IQ itu given ya. IQ itu bawaan. Jadi kecerdasan itu bawaan, tapi ketekunan itu karakter gitu ya. Kalau IQ itu bawaan. Nah, jadi orang bisa punya kapasitas berpikir yang besar gitu sehingga misalnya tugas-tugas banyak dia nggak terlalu stres. Tapi ingat tadi saya katakan mental bukan cuman kognitif, ada sisi afektif atau kapasitas emosi. Nah, kalau tadi yang Yunika ceritakan, sekarang ini banyak orang yang bergumul sekali soal kapasitas emosinya ini loh. Mengatasi kejenuhan, di usia teman-teman yang masih 18, 19, 20-an, kebutuhan untuk berteman, bersosialisasi itu tinggi ya. Lah ini dengan Anda harus di lockdown, itu kan hilang. Gitu. Jadi rasa loneliness gitu nggak sih Yunika, kayak jenuh, bosan gitu ya. Jadi kelihatannya yang kapasitas yang menjadi overwhelm adalah secara emosional, Yunika. Karena menurut saya kalau secara kognitif kan kita masih dibantu dengan adanya online Zoom dan sebagainya ya. Cognitively kita malah apa istilahnya bisa belajar mandiri. Tapi saya lihat, nggak tahu nih nanti teman-teman bisa confirm ketika diskusi. Stres yang terjadi yang sekarang dialami di konteks teman-teman kuliah karena tekanan secara emosional itu melebihi kapasitas emosi Anda. Gitu kira-kira, Yunika. Jadi kalau dibalikkan kepada pertanyaan stres itu apa? Ketika tekanan dalam hidup Anda melebihi kapasitas Anda, maka stresnya menjadi negatif, gitu, menjadi merugikan. Oh, oke Kak. Berarti make sense nggak, Yunika? Iya Kak. Berarti ketika memang kita sudah tidak menyanggupi ya dengan apa yang kita hadapi itu bisa dikatakan
kita sedang mengalami stres gitu. Ya. Namun apakah ada gejala dari Ya. stres, Kak? Betul. Nanti kan kita jadi bisa ngecek ya, aku nih stres apa enggak gitu kan ya. Karena Yunika lihat juga nggak bahwa di masa pandemi ini ada orang yang justru fine-fine aja gitu ya, nggak semuanya stres, tapi ada yang stres, iya sampai ekstrimnya yang kayak Yunika bilang bisa bunuh diri. Jadi teman-teman, gejalanya saya urut dari yang kelihatan dulu. Gejala fisik paling populer kalau orang stres, satu, asam lambung. Ini kalau saya bukan dokter, tapi ini knowledge umum yang saya ingin share ke teman-teman. Sebetulnya kalau mau mendeteksi saya stres atau tidak, coba dengarkan tubuh kita, Yunika. Karena tubuh kita itu mengirim pesan. Nah, itu kalau teman-teman ingin lihat mekanisme hormonalnya kayak gimana, googling aja di YouTube, ada satu video pendek dari TEDx, Stress and Your Body. Itu Anda nanti dijelasin detailnya ya, bagaimana kimiawi otak yang ada di otak kita itu terkoneksi dengan lambung. Jadi waktu Anda mempersepsikan Anda tertekan dan tekanan itu melebihi kapasitas Anda, itu bisa memicu diproduksinya asam lambung berlebihan. Yunika pernah ngalamin nggak asam lambung berlebihan? Orang bilang mah itu loh. Seperti mual ya Kak ya? Ya itu dia, karena suasana lambung kita jadi berlebihan kan. Jadi itu satu, bisa gejala asam lambung. Lalu bisa kelelahan yang kayaknya udah tidur tapi kok badanku nggak fit ya gitu ini kayaknya jadi kayak bawaannya ngantuk melulu, nggak punya energi untuk melakukan apa-apa gitu ya tubuhnya. Bisa juga ada teman-teman yang punya bawaan alergi, begitu stres alergimu yang kambuh kan ya. Bisa dari alergi di kulit, bisa dari alergi di pernapasan gitu ya. Atau ada juga orang terus rasanya sakit kepala, pusing gitu. Macam-macam Yunika. Jadi satu kesimpulan, saya nggak masuk bahas ke sana, tapi intinya gini. Sebetulnya Anda bisa indikasikan Anda mungkin stres kalau tubuh Anda sudah bunyi ya, sudah kirim pesan, I am not okay. Ini tentunya Yunika dengan asumsi kamu tidak tertular oleh virus tertentu gitu ya, atau kamu tidak mengalami gangguan fisik tertentu. Jadi kok awalnya sehat-sehat saja gitu ya, tapi terus, nah ini saya punya cerita sedikit, contoh nih Yunika, contoh gitu ya. Saya pernah punya teman yang begini, itu waktu itu saya ingat banget karena saya sampai anterin dia ke rumah sakit. Jadi dia merasa bahwa dia demam, dia merasa bahwa dia lelah terus-menerus. Saya antar loh ke rumah sakit, dicek semua lab, nggak ada apa-apa. Jadi pemeriksaan fisik menyatakan dia sehat, gitu ya, sampai darah pun dicek semua sehat. Akhirnya dokternya cuma bilang, ya Pak, mungkin Bapak stres gitu. Jadi orang medis tuh tahu, begitu Anda dicek di dalam tubuh Anda semua indikatornya sehat oleh dokter, tapi Anda merasa lelah, merasa demam, dan it's something in your mental actually maybe gitu. Nah, itu stres. Itu satu ya, Yunika, gejala fisik. Jadi sebenarnya dengerin tubuh Anda. Tubuh Anda tuh ngomong kok ke diri. Gitu. Oh, sudah ada sinyal ya, Kak? Sudah ada dari sinyal. Tubuh. Makanya, tapi karena ada gejala itu berarti sebelumnya ada penyebab atau pemicu. Ya, saya lanjutkan dulu. Kan tadi gejala fisik ya, Yunika. Oh, iya. Nah, sekarang gejala mental. Kapan Anda merasa stres Anda itu sudah overwhelmed, Yunika? Sebenarnya cirinya gampang satu. Ketika tanggung jawab hidup Anda mulai berantakan. Contoh, Yunika mahasiswa nih, teman-teman mahasiswa. Berarti mahasiswa itu kan punya kewajiban apa? Setiap minggu ketika kuliah sudah aktif, maka tenggat-tenggat ada semua toh, tenggat tugas ini, ngerjain itu, datang ini, datang itu. Belum lagi kalau misalnya Anda aktif di komunitas gereja atau di rumah, bayangkan, minimal sudah ada 3 responsibility di 3 konteks. Kamu di sekolah sebagai mahasiswa, kuliah, di rumah sebagai keluarga, di gereja sebagai anggota gereja. Kalau saya suka membayangkan gini, Yunika pernah lihat yang sirkus yang main bola, misalnya 3 bola tetap berjalan, pernah lihat ya teman-teman, pernah lihat ya. Nah hidup kita tuh kan kayak gitu teman-teman. Berapa tanggung jawab yang kita pikul,
yang kabar baiknya adalah semakin dewasa semakin banyak tanggung jawab. So enjoy while you are young gitu ya. Karena when you get older, responsibility bolanya makin banyak. Nah, semua bola ini kan kita perlu juggling. Gitu kan ya. Nah, itu nanti kita bicara manajemen diri dan manajemen waktu. Kapan kamu stres? Ketika salah satu bola itu mulai falling apart gitu. Atau salah 2 atau salah 3. Ya kalau cuma sehari 2 kali keteteran masih oke. Tapi ketika keteterannya sudah sebulan mulai berantakan. Nah, Yunika bisa bayangin, kalau kita mulai keteteran, emosi apa yang muncul? Misalnya Yunika tugasnya mulai over deadline apa segala, perasaan yang muncul apa Yunika? Kayak gemes gitu sih, Kak. Gemes, takut Ya, panik. panik. Nah, benar. Nah, emosi-emosi yang negatif ini yang kemudian kalau tidak diproses dengan baik bisa berkepanjangan. Kalau berkepanjangan ini Yunika dan teman-teman yang saya kasih highlight. Kalau sehari panik, besoknya bisa diatasi, cari solusi nggak apa-apa. Tapi kalau paniknya berkepanjangan dan nggak ada solusi, nah itu tanda-tandanya Anda mulai stres gitu loh. Anda mulai too much di tangan Anda, too much to handle gitu. Ya kan? Make sense nggak teman-teman? Jadi ketika tanggung jawab hidup becoming too much dan Anda nggak tahu how to deal with that, maka itu akan berdampak pada munculnya emosi-emosi yang cenderung negatif, Yunika. Panik, takut, cemas, marah, kecewa, you name it lah. You name it. Nah, nanti kalau sudah itu, ngefeknya kemana? Efek dominonya. Coba aku tanya Yunika dan teman-teman. Kalau sudah panik, biasanya Anda kalau berteman tuh jadi teman yang menyenangkan atau jadi teman yang sensitif, senggol bacok gitu? Tentu jadi sensitif sih, Kak. Pasti. Exactly. Jadi ngefek kemana tuh? Abis tanggung jawab hidup, terus ngefeknya kemana? Relationship with others. Ya toh? Relationship with others kita jadi apa? Touchy gitu loh. Jadi masalahnya kecil tapi udah bisa bikin kita tersinggung gitu ya. Masalahnya kecil tapi buat kita becoming too much. Karena emotionally kita tidak dalam kondisi yang fit, Yunika. So when you stress emotionally, dan itu tandanya mental health kita tidak dalam kondisi sehat, gitu. Kesehatan mentalnya nggak sehat, itu kira-kira. More and less gitu. Oh tadi masuk ke setelah itu kan tadi gejala mental gitu ya, emosi negatif itu jadi konklusinya gini, gampangannya gini. Ketika tanggung jawab hidup berantakan, relation terganggu, and then yang kamu bisa signal ke diri sendiri ya. Sepanjang kehidupan tuh lebih banyak emosi yang negatif atau emosi yang positif? The last 1 month gitu ya, kayak lebih banyak kamu bete, jenuh, atau alive gitu ya, kayak okay, happy gitu, even though harus lakuin kerjaan semua itu gitu. So when you mostly banyak emosi negatif kayak nggak happy gitu, then maybe you are stressed gitu. And it's okay untuk stres, yang penting cari how to deal with that. Gitu. Jadi penyebab dan pemicunya itu seperti apa? Good question. Penyebab stres, satu, Anda memikul terlalu banyak. You take too much tanpa mengetahui kapasitimu seberapa. Itu bisa loh, itu bisa. Jadi kan menjadi penting untuk masing-masing kita nih ya, Yunika, mengerti. Saya tuh mampunya seberapa, karena tiap orang beda-beda, Yunika. I have to say tiap orang beda-beda. Yang tiap orang sama, buat kita semua tuh apa? Capacity apa? Waktu. Waktu tuh sehari 24 jam. Itu semua dapat adil, sama. Gitu ya. Tapi 24 jamnya buat Yunika dan buat saya, itu bisa artinya beda-beda gitu. Karena misal saya ambil contoh ini Kak. Mungkin ketika di usiamu waktu mahasiswa bikin satu paper analisis teori dan sebagainya, kamu kayak butuh 1 day. Tapi misalnya di level saya yang sudah berpuluh tahun jadi dosen, bikin satu analisis kayak bisa 2 hours. So it's different, right? 24 jamnya sama, tapi speed mengerjakan sesuatu karena pengalamannya lebih lama beda. Makanya bisa jadi nih. Seorang mahasiswa ngambil berapa? 5 tanggung jawab, masih ke handle. Begitu tanggung jawabnya udah 8, kamu stres. Tapi bisa jadi mungkin Kak Esther, Kak Emi, Kak Eo, ya dosen-dosen
Sudah terbiasa tuh ambil 10 dan semuanya masih bisa ke-tackle. Karena ada pengalaman, usia, dan sebagainya sudah membantu juga untuk how to deal dengan itu. So, penyebabnya bisa jadi begini. Bebannya, tanggung jawabnya terlalu banyak. Itu satu. Yang kedua, Yunika, kapasitasmu terlalu kecil. Gitu. Otot-otot mentalnya, emosi terutama ya. Kalau kognitif kan tadi saya bilang ya, kognitif tuh agak besar given-nya ya. Kayak saya mau ngomong gini, jangan kecil hati juga kalau teman-teman misalnya di tes IQ, tapi IQ saya rata-rata bawah, Bu. Oke. Doesn't matter. Ada orang yang tidak cerdas tapi tekun dan berhasil. Ada orang yang dikaruniai kecerdasan tinggi tapi karena nggak tekun, gagal juga tuh. Gitu loh. Jadi itu nggak menjadi titik tentu ya. Yang saya ingin katakan, yang mungkin kita lebih bisa fokuskan Yunika di usia-usia kalian. Penyebab kalian stres adalah karena kapasitas mentalnya, kapasitas emosi terutama. Kapasitas emosinya itu nggak terlatih. Istilah sekarang yang lagi banyak dibicarakan juga Yunika, tidak cerdas emosi atau kurang cerdas secara emosi. Jadi kecerdasan tuh nggak hanya kognitif, ada yang namanya cerdas emosi. Nah, aku urai sedikit ya, Yunika, soal cerdas emosi. Satu, kenapa orang bisa stres? Karena dia tidak memahami emosi apa yang sebetulnya dia alami. Cirinya orang cerdas emosi, yang pertama, Yunika, adalah bisa mengidentifikasi dan mengenali emosi yang kurasakan itu apa. Kita tanya deh, coba. Kita coba tanya teman-teman, boleh drop di chat ya. Apa perasaan atau emosi yang Anda rasakan at this moment? At this moment. Coba put word on it. Kasih kata. Oke, Angela bahagia. Coba lihat yang lain. Apa your emotion? Jujur ya, kalau yang nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau yang tahu bilang apa itu? Gabriela kesel. Yang lain. Nih kita sambil latihan. Takut. Oke. Panik. Yuk, yang lain. Bosan. Oke. Gembira. Capek. Nah. Biasa. Oke. Baik sekali. Oke. Dak dikduk. Bosan. Oke. Nah, oke. Rata-rata bisa ya, rata-rata bisa. KMI. Menambah kerutan dan uban. Betul, Kak. Kita sudah masuk dalam kelompok pilihannya jadikan beruban sekaligus satu tutup pakai cat. Oke. Tadi satu yang jawab biasa aja, itu sebetulnya yang kalau di poin itu belajarlah karena biasa aja bukanlah wording untuk emosi. Nah, gitu ya. Jangan tersinggung ya yang saya bilang. Tapi memberi jawaban ke diri sendiri, perasaanku biasa saja, itu tidak terlalu membantu kita. Kenapa? Ini step keduanya. Setelah bisa mengidentifikasi emosi, sekarang saya kasih pertanyaan. Kenapa kok merasa begitu? Anda tahu nggak jawabannya? Kenapa Anda capek? Kenapa Anda bosan? Kenapa Anda lelah? Kenapa Anda panik? Kenapa Anda takut? Coba. Yang tadi sudah jawab, sekalian jawaban pertanyaan kedua. Kenapa merasa begitu saat ini? Kenapa merasa begitu? Ada yang jawab nggak? Mari rekan-rekan. Cemas. Kalau yang tidak tahu, tulis nggak tahu. Nggak apa-apa. Rencana nggak sesuai ekspektasi, Kak. Oke. Deadline. Deadka itu apa? Deadka. Nah, ada yang bingung. Ada yang bingung kan? Bosan karena depan laptop. Oke, bosannya karena depan laptop. Terlalu berat. Karena bisa mengekspresikan. Terlalu berat. Deadline tugas. Memikirkan ketidakpastian. Oke, makin banyak yang dikerjakan. Oke. Ini ada yang spesifik, ada yang masih gede. Saya kasih feedback ke teman-teman. Sebaiknya kita itu kalau mau dibilang, kita belajar begini. Emosinya sudah Anda identifikasi, Anda tahu penyebab spesifiknya apa. Kenapa? Kenapa Yunika? Kenapa kita perlu tahu penyebab spesifiknya? Jadi misalnya contoh yang udah spesifik menurut saya ada deadline tugas siang ini misalnya, tapi harus datang sekarang gitu. Atau
ada lagi yang karena tadi ya temannya lagi operasi. Berarti kan rasa cemasnya ini akan hilang setelah nanti ada kabar tentang hasil operasi. Ini maksud saya, kalau Anda bisa dengan spesifik menentukan penyebab emosi Anda, dengan lebih mudah Anda mencari way out. Make sense nggak, Yonika? Sementara, kalau Anda yang misalnya menjawab, saya minta ambil contoh satu nih ya, karena kehidupan berantakan. Oh, itu masih besar sekali. Aspek kehidupan yang mana nih? Atau tadi ada yang jawab bingung. Nah, teman-teman, waktu kita tidak bisa mengidentifikasi penyebab dari perasaan yang kita rasakan, kita akan sulit untuk mencari solusinya. Nah, jadi itu yang saya katakan, Yunika tadi, bahwa penyebab stres adalah karena kapasitas emosi kita tuh belum matang, belum cerdas. Nah, teman-teman, cerdas emosi itu singkatnya begini ya. Kamu bisa membidik emosi apa yang kamu rasakan. Kamu bisa tahu kenapa kamu merasakan emosi itu, sehingga kamu bisa cari solusi. Itu siklus yang terus berulang di dalam hidup kita, karena sebagai manusia kita akan kayak roller coaster, Yunika. Life will always give you bad things comes in your way. Itu I can make sure lah. Gak mungkin everything tuh happy and sesuai ekspektasimu. Life will be like roller coaster gitu loh. Ya, jadi menjadi penting untuk kapasitas emosi kita tuh jadi mampu. Oke, take care itu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, identifikasi, mengetahui penyebab, cari solusi. Ini bahasa kerennya mengelola emosi, gitu Yunika. Mengelola emosi itu. Ini menjawab pertanyaan tadi. Apa penyebabnya orang stres? Karena kapasitas emosinya ini loh belum matang-matang banget gitu. Ya, di usia kalian kabar baiknya adalah masih wajar lah gitu ya. Usia kalian yang beneran kuliah, bukan yang kuliah senior ya, tapi yang kuliah beneran. Itu usia-usia kalian kritikal untuk learn how to deal with your emotion. Gitu Yunika. Jadi justru karena ini waktunya nggak panjang, saya cuma bilang 3 yang gampang. Identifikasi, cari tahu kenapa. Jadi jangan puas ketika kamu bertanya ke dirimu terus keluar jawabannya gini. Bingung, kenapa aku gini? Aku bete deh hari ini. Itu kenapa? Tanya ke diri sendiri toh. Nggak tahu. Nah, jangan puas dan jawab nggak tahu. Coba trace back. Startingnya kapan aku merasa bete? Apa pemicu kejadiannya? You know? Like supaya dirimu juga bisa membantu how to solve situasi emosi negatif itu gitu. Berasanya ribet ya? Jadi memang kita perlu tahu ya Kak, kapasitas emosi kita itu seperti apa. Dan yang terpenting itu kalau dalam penyebab ini kita harus tahu apa sebenarnya penyebab. Pasti ada ya Kak, nggak mungkin nggak tahu kita. Karena gini Yunika, emosi itu kan dipicu oleh sesuatu. Ini mungkin saya jelaskan aspek psikologis ya. Emosi manusia, mekanisme kerjanya, kita tuh berespon terhadap sesuatu yang terjadi dari dalam diri atau dari luar diri. Apa coba contoh dari dalam diri? Ini sekarang jam-jam lapar kan. Siapa yang kalau lapar terus bete? Nah udah itu. Kamu lapar, rasanya keki gitu ya. Keki karena pengen makan. Nah itu artinya kan rasa kekimu itu lahir karena lambungmu kosong. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita. Contoh lain, Yunika pernah nggak sakit demam tinggi? Itu rasanya kalau orang ngomong keras sedikit, emosimu apa? Pengen takut ya? Karena kita lagi sensitif kan. Ketika kamu demam kan pusing kan, terus kulitmu juga sensitif, kepegang aja gitu rasanya sakit. That's my point. Jadi emosi bisa dari aspek fisiologis kita, bisa dari luar diri kita. Kalau misalnya kamu ada di ruangan yang panas banget, emosi yang muncul apa? Pengap, panas. Pengap, panas jadi naik, mungkin aura negatifnya naik. Nah, jadi marah gitu kan, jadi gitu kan. Nah, jadi teman-teman, emosi itu pasti ada pemicunya. Nah, yang teman-teman perlu mengerti, kinerja emosi di dalam otak tuh Yunika. Emosi itu di bagian otak namanya amigdala di tengah. Kalau ini otak manusia, emosi itu di tengah sini. Nah, manusia itu dikaruniai otak rasional di depan sini nih, Yunika, depan sini nih. Ini otak rasional. Nah,
Orang yang matang secara emosi, koordinasi antara otak rasional dan otak emosi itu jalan terus. Makanya tadi saya bilang, belajarlah memikirkan. Memikirkan itu kan rasional. Belajarlah memikirkan emosi yang saya rasakan itu apa, sebabnya kenapa, dan bagaimana solusinya. Gitu. Tuh ada yang hungry, hunger angry, benar. Jadi, ya itu tadi yang menjawab pertanyaan soal why orang bisa stres ya, kapasitas. So challenge-nya Yunike, upgrading your capacity. Kalau dari tadinya core apa AMD gitu ya, naikin upgrading RAM kamu, emotion hari-hari ini kalau saya lihat ya semasa pandemi, orang yang justru bisa survive dan menemukan inovasi-inovasi baru di tengah masa pandemi adalah mereka yang emotionally cukup stabil, yang mentally, emotionally cukup matang, cukup cerdas. Itu malah menemukan peluang di masa pandemi, bukan tenggelam karena pandemi. Gitu, Yunike. Oke, Kak. Tapi dari stres ini, apakah Kak biasanya seperti ada yang bilang stres karena memikirkan, terlalu banyak memikirkan hal yang sebenarnya belum terjadi? Apakah itu bisa sama dengan overthink gitu, Kak? Oke. Very good question. Kalau ini kaitannya stres karena tipe kepribadian. Jadi, Yunike, tipe kepribadian ini ada juga bawaan ya. Jadi gini, ada orang yang tipe kepribadiannya itu memang dari lahir, dari orok itu pencemas gitu. Ya, sudah punya bawaan tuh lebih cemas gitu. Nah, tipe yang pencemas ini memang lebih rentan untuk stres. Saya ambil 2 tipologi aja deh, yang gampang ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada tipe A, tipe B. Tipe A itu orang yang sangat butuh mengkontrol banyak hal dalam kehidupannya. Teman-teman, rasa cemas itu muncul karena kebutuhan mengkontrol, memastikan semuanya sesuai dengan apa yang dia mau. Ada orang tipe B, saya pakai bahasa simpel ya, bukan bahasa teori. Tipe B itu orang yang isi go lagi. Pernah ketemu nggak Yunike? Orang yang ngejalanin hidup tuh ya ngalir aja, isi go lagi gitu loh, tau nggak? Santai aja lah, kecapai syukur, Ya, nggak easy kecapai going ya gitu ya, sudah, Kak. gitu ya. Kalau yang pertama tadi yang sangat aku harus mencapai ini, aku harus begini, kalau nggak begini maka begini, nah gitu ya, itu ekstrim 2. Nah, yang tipe A, yang pencemas tadi, memang lebih rentan untuk jadi stres. Tadi yang pakai kata Yunike, jadi banyak overthinking, jadi banyak segala hal sudah dipikirin dulu efek negatifnya, boro-boro dicoba, pokoknya dipikirin dulu resiko negatifnya, terus mau meminimalisir semua resiko gitu. Jadi cemas sendiri, terjebak dalam kecemasan, nggak melangkah-melangkah gitu ya. Sementara berarti Bu, apa lebih bagus yang tipe B? Enggak juga. Nanti yang tipe A itu resikonya lebih ke depresi, gangguannya gangguan depresi gitu loh. Jadi akhirnya slowing down terus nggak mau ngapa-ngapain juga gitu. Jadi my point, apapun tipe kepribadian kita itu punya semacam titik rapuh di mana kita bisa terganggu mental kita gitu. tinggal pilihan yang mana, karena saya ingin bilang ke teman-teman gini, mental health itu sama kayak kesehatan fisik lah. Semua kita di sini bisa demam, semua kita di sini bisa flu, kita bisa punya peluang kena virus gitu. Mental kita juga sama. Kita semua tuh nggak ada yang kebal. Kita semua tuh bisa minimal kalau nggak stres karena cemas gitu ya, atau karena tekanannya terlalu besar larinya ke depresi, itu salah 2 saja. Gangguan mental kan banyak banget. Nanti kita masuk ranahnya agak beda kalau sudah gangguan yang lain. More and less gitu, Yunike, jawabannya. Alright, ini ada pertanyaan-pertanyaan loh di chat grup. Mau dijawab apa gimana, Yunike? Apa kita lanjutkan dulu, Kak? Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Boleh. Berarti kalau sudah kita tahu stres dan overthinking itu, sejauh mana kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri? Apakah itu kita bisa lakukan sendiri atau memang kita butuh bantuan? Jika ya, seperti apakah, Kak? Oke, thank you Yunike. Kalau sudah pakai kata diagnosa itu kata yang besar ya. Itu kata yang dipakai di medical. So
Dan saya tahu ini lagi tren banyak. Satu sisi kalian hidup di zaman atau kita hidup di zaman yang kalian mau cari apapun di internet ada, gitu ya. Mau cari diagnosa apapun di psikologi itu di internet ada, kedokteran juga sama. Nah, ini dua isu yang berkembang di dunia medis dan dunia psikologis. Orang terus self-diagnose. Nah, saya sebagai profesional akan berkata, don't self-diagnose. Gitu. Karena apa yang Anda baca itu kan hanya permukaan gitu. Tetapi yang bisa menegakkan diagnosa itu tentunya profesional gitu. Ya, kalau secara kesehatan mental, profesionalnya adalah psikolog dan psikiater gitu ya. Bedanya psikiater tuh S1-nya dokter, lalu S2-nya dia ambil kejiwaan. Kalau psikolog S1, S2 psikologi semua. Treatmentnya juga beda. Psikiater pakai obat, kalau psikolog lebih banyak pakai terapi-terapi, minimal counseling, talk therapy gitu ya. Itu profesionalnya. Atau konselor yang tersertifikasi. Di Indonesia kita bisa ketemu 3 itu. Karena ada juga magister counseling kan ada. Jadi mereka juga dibekali untuk menegakkan sebuah diagnosa. Tinggal nanti area permasalahannya. Biasanya kayak saya, psikolog pendidikan. Begitu area masalahnya sudah depresi berat atau skizofrenik, saya pasti akan refer ke psikiater karena itu ranahnya dia. Tapi kalau misalnya saya ranahnya Anda anak kuliahan, stres akademik, ada namanya stres akademik. Jadi stres yang memang penyebabnya karena isu-isu konteks akademik. Itu bisa dibantu oleh psikolog pendidikan. Kalau stresnya nanti karena keluarga, ya mungkin psikolog keluarga. Karena pernikahan, konselor pernikahan. Nah, jadi ada plot-plotnya Yunike untuk diagnosa. Tapi kalau buat mengetahui diri sendiri saya stres atau tidak, saya kasih jembatan keledai yang gampang tadi itu. Satu, tanggung jawab hidupmu berantakan banget berhari-hari gitu ya. Kalau berantakan 1-2 kali masih teratasi, itu manusiawi. Tapi misalnya udah dalam sebulan terus berantakan, terus mulai mengancam nilai gitu ya kalau Anda kuliah gitu ya, atau kalau orang kerja mulai terancam Anda di SP gitu kan, performa kerja turun. Nah, itu. Lalu itu satu, tanggung jawab hidup. 2, relasi sama orang lain. 3, emosi negatif yang berkepanjangan. Jadi kalau beda cerita dengan gini ya Yunike, kalau Anda baru kehilangan orang dekat, lalu misalnya 2 bulan terakhir Anda banyak grieving-nya, itu masih wajar. Karena orang berduka itu bisa paling cepat 3 bulan, itu masih wajar. Kalau dalam psikologi itu rasa duka itu bisa sampai 6 bulan. Lewat dari 6 bulan itu perlu pertolongan. Karena it's too much gitu. Jadi bisa mengganggu kesehatan mental juga. Jadi teman-teman bisa lihat ya 3 indikator: tanggung jawab hidup berantakan, relasi, lalu emosi Anda sendiri. So saya suka menganalogikan emosi itu ibarat suhu tubuh itu loh. Kebayang nggak Yunika? Kalau tubuh kita begitu kamu demam kan kamu curiga tubuhmu ada yang nggak beres toh? Nah, kalau emosimu itu negatif terus gitu loh. Then you can like, okay, what happened with me gitu. Saya nggak bilang bahwa orang harus positif terus emosinya ya. Kita human. Kita akan bergerak dari dimensi emosi yang marah, kecewa, senang, excited. Itu kita bermain di dalam dimensi itu gitu. Tapi kalau yang lebih banyak adalah yang negatif, then maybe you need to find help gitu sih. Berarti kalau seperti kita sudah mengetahui gejala-gejala kita yang tadi kembali kita ke gejala, apakah kita harus menghadapi atau kita hindari saja Kak? Karena kan biasa ada yang daripada stres lari. Ya, itu namanya istilahnya tuh coping stress. Kalau dalam psikologi ada istilah stress coping. Jadi bagaimana seseorang deal with the stress. Ada yang larinya solution based, cari solusi, which is itu lebih sehat dan lebih dewasa. Ada yang larinya emotional based. Contoh nih Yunika, ini pasti Anda semua pernah melakukan, termasuk saya. Kita kalau lagi stres banyak tugas, Anda tiba-tiba teringat kepengen pesan pizza, boba. Cari yang manis-manis, martabak. Cari yang manis-manis dan berkarbohidrat. Nah, kalau sudah kayak begitu,
Itu namanya emotional eating. Jadi makan bukan karena tubuhnya butuh, tapi makan supaya senang. Betul nggak? Pernah kan? Benar, Kak, benar. Banyak. Terus carinya Indominya 2 pakai keju kornet gitu ya. Roti panggang, pokoknya gini. Jadi itu juga mekanisme tubuh menarik Yunika. Waktu kita merasa stres, otak kita kirim signal yang menipu. Seakan-akan kita butuh energi banyak. Makanya kita mencari yang berkarbo dan bergula. Jadi kayak satu boba itu kan 300 kalori, 400 kalori, hampir sama kayak kamu makan nasi padang satu porsi. Mendingan sekalian makan nasi padang gitu loh. Ya, jadi makanya kan pernah lihat nggak? Itu ada risetnya. Orang kalau semakin stres dan tidak diatasi, salah satunya larinya bisa kemana? Overweight dan obesity. Karena mekanismenya melarikan diri, jadi bukan mencari mencari solusi atas sumber stres, gitu ya, tapi melarikan diri emotionally. Nah, problemnya Yunika, misal gini, kita stres nih sama deadline, ada 10 makalah yang mesti dikumpul, gitu ya. Cara agar 10 makalah itu hilang dari piring hidup kita gimana? Dikerjakan pasti. Kerjakan, dikumpulkan, maka itu berkurang. Tapi udah stres kan, udah panik. Saya sering nemu ini juga mahasiswa skripsi itu banyak yang begitu. Kagak ngerjain gitu ya. Ya nanti pelariannya macam-macam, nonton drakor, makan. Nanti kalau tiba-tiba datang lagi ke saya mau bimbingan, saya gini, loh kok kamu jadi besar ya sekarang? Kayak kerupuk direndam gitu. Dulunya kecil gitu ya. Pas datang lagi kok sekarang jadi membesar ya kamu ya. Membesarnya too much gitu loh. Ibu, saya kerja. Jadi setelah dicek kerjanya tau nggak kenapa? Karena takut sama skripsi. Main game sambil makan. Ya udah toh, orang nggak gerak terus makan. Jadi ya ke sana. Nah, problemnya nggak selesai, muncul masalah yang lain. So, Yunika, kalau ditanya apakah coping yang baik? Coping yang baik itu cari solusi. Coping yang baik cari solusi. You have to find solution. Karena beban itu nggak akan bisa tercoret dari hidupmu unless kamu try to solve gitu. Boleh nggak sih Kak sekali-sekali lari dulu sebentar? Boleh. Jadi emotionnya dilariin sebentar gitu loh Yunika. Kayak misalnya kamu bosan, terus mau nonton drakor, boleh. Tapi remember, ada limit. Berapa limit yang kamu mau kasih buat dirimu relax sebentar? 1 jam, 2 jam? But then you have to come back ke tanggung jawabnya, responsibility-nya. Yang sering terjadi kan, maunya lari sebentar, terus apa yang terjadi Yunika? Lupa pulang gitu. Lupa balik ke tugasnya kan. Misalnya nonton drakor. Remember ya, drakor itu didesain untuk kita nggak berhenti nonton kan. Nggak cuma drakor, semua drama serial. Jadi hati-hati, when you start serial, you have to make sure Anda punya kontrol yang bagus. Once you cannot control, kita bisa nggak tidur, kita bisa lupa segala macam karena nonton itu. Itu desainnya memang begitu. Kenapa? Di akhir setiap episode dikasih sesuatu yang gantung, yang jawabannya di episode selanjutnya kan. Benar kan? Anda secara emosional itu digantung gitu loh. Nah, psikologis manusia tuh nggak suka digantung. Anda pengen closure, maka dikejar terus. Gitu. Gitulah kira-kira. Yunika, so ya boleh emotionally tapi proporsional. Tetap harus cari solusi. Silakan. Kita menyikapi stres tersebut juga butuh nggak boleh lama-lama ya Kak. Kalau kita mau menyikapi, boleh kita hadapi, tapi ya, seperti ya. Gini, Yunika, saya pengen bilang gini, apalagi buat teman-teman yang masih muda ya. Masalah hidup itu ibarat beban untuk melatih otot mental kita. Nah, saya pakai analogi yang make sense saja. Fisik ya, tubuh kamu nih Yunika. Misalnya tadi Yunika bilang, Kak, aku naik turun tangga tuh enggak. Oke. Kalau kamu mau berlatih, tiap hari konsisten naik turun tangga, di hari ke-7, saya yakin nanti kamu lihat, oh kok jantungku mulai terbiasa. Kenapa? Otot jantung kamu akan adaptasi karena kamu melatih dia harus melakukan kegiatan itu. Nah,
Mari analogi ini kita pakai ke mental ya. Kak, bikin deadline, bikin paper itu sulit sekali, apalagi mahasiswa tahun pertama. Ya, I know. Baca buku teks bahasa Inggris, Kak, udah setengah mati. Apalagi mungkin kalian yang bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu saya angkat topi sudah. Itu luar biasa ya. I know, first time-nya sulit. Anda baca satu lembar saja mungkin kayak harus one day. Tapi Anda nggak akan pernah nyampe kepada bisa membaca satu chapter buku teks dalam satu hari kalau nggak melalui di awal dulu yang berat tadi. Baca satu paragraf itu satu hari gitu. Nah, otot mental Anda itu juga perlu dilatih memikul beban itu berulang sampai akhirnya mampu. Make sense nggak, Yunika? Make sense. So, problem dalam hidup bukan untuk dihindari gitu. Tapi untuk dilatih, diangkat. Cari cara ngangkatnya gimana nih? Cari cara memindahkan dari satu tempat ke tempat lain gimana nih? Gitu. Memindahkan makalah yang tadinya dari dosen ditugaskan kepada saya dan dikembalikan ke dosen untuk dikoreksi, gimana tuh? Ya dikerjain, nggak ada cara lain. Kan gitu. Jadi, dan semakin nanti Anda berlatih mengerjakan, semakin Anda menemukan, oh, makin cepat, makin tahu strateginya, makin bisa. Gitu, Yunika. Jadi, ya pada akhirnya saya berharap gini teman-teman, once Anda meraih usia tertentu 30, 40, terus Anda bisa look back terus lihat gini, I'm growing gitu, I'm stronger. Nah itu, karena mental itu nggak bisa kuat dengan sendirinya. Mental yang kuat dibangun dari tekanan-tekanan yang diangkat gitu loh, Yunika. Saya kenapa ngomong gini sama kalian yang muda-muda? Saya itu agak khawatir. Karena kalian hidupnya banyak di internet dan sosial media ya. Ada satu pola pikir yang menurut saya agak meracuni dan menipu. Bahwa hidup itu always happy. No. In reality nggak ada yang namanya hidup tuh happy gitu. Segala macam hashtag itu loh teman-teman. Tahu nggak? Kayak life goals, body goals, couple goals. Guys, jangan ketipu gitu maksud saya. Itu jadi dunia maya itu tidak real 100%. You have to still melihat life in the real meaning gitu. Nggak ada kok marriage yang ideal, nggak ada kok parents yang ideal, nggak ada orang yang bisa lulus sarjana sampai doktor yang nggak jatuh bangun, nggak ada gitu loh. Everyone to go through the same apa ya kalau bahasa Alkitabnya pencobaan gitu. Tapi justru itu yang make you stronger. Ada lagu yang apa? What cannot kill you will make you stronger itu. It's true gitu. Nah, itu mungkin yang saya titipkan buat kalian tuh itu teman-teman. Jangan ketipu gitu loh. Jangan mikirin I just want to be happy and happy and happy. Nggak ada, that's a fact. Nggak ada. Itu hanya ada dalam fantasi atau ilusi, tapi real life is not like that. Gitu Yunika. Oke, Kak. Kayaknya kita sudah panjang untuk berdiskusi ini. Dan saya rasa ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin kakak akan menjawabnya, membantu menjawabnya. Kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Tapi terlebih dahulu karena sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke room chat. Yang pertama, apakah maksudnya bawaan adalah efek pola pengasuhan di masa kecil? Oke, very good question. Yang saya bilang bawaan justru sebetulnya genetik, Yunika. Jadi on your gene, kan gini, saya cerita sedikit konteksnya. Siapa Anda dan saya itu kombinasi dari nature dan nurture, itu istilah psikologinya. Nature dan nurture. Nature adalah yang dibawa dalam gen, jadi genetik. Lalu nurture adalah pengalaman kehidupan, gitu ya. Kalau tadi yang bertanya bilang pengasuhan itu nurture, pengalaman hidup. Nah, apa sih yang dibawa dalam gen? Mulai dari hal fisik, Yunika. Warna kulit kita, makanya kayak wajah kita sama kayak orang tua itu ekspresi apa? Genetik. Siapa kita itu jadi laki-laki atau perempuan itu juga genetik. Semua ada di gen kita, DNA. Hal-hal fisik pasti teman-teman sudah tahu. Nah, mungkin yang secara psikologis,
Yang dibawa di dalam gen adalah temperamen. Oke, let me reply ya. Yang dibawa dalam gen itu temperamen. Karakter dan kepribadian itu sudah merupakan kombinasi antara temperamen dan apa yang dialami di hidup. Pola asuhnya, nanti dia mengalami berteman dengan siapa, dia belajar pengetahuan apa, sampai jadi kepribadian atau karakter. Tapi temperamen itu dalam gen kita. Apa sih temperamen? Definisi temperamen adalah bagaimana manusia merespon hal-hal yang terjadi kepadanya. Bagaimana manusia merespon. Contoh, ada orang yang dari kecil udah kelihatan, Yunika. Dari baby itu sudah kelihatan. Kalau baby kita bagi temperamennya ada 3. Easy child, slow to warm up, dan difficult child. Easy child itu begini. Yunika pernah lihat nggak? Baby yang dari lahir, senyum-senyum, tidurnya gampang, terus kemudian nggak sampai bikin begadang, nggak gampang nangis, udah dikasih makan kenyang, udah bobo gitu ya. Terus nanti kalau udah 6 bulan digendong orang sama siapa ramah, itu easy child. Kalau diajak ke tempat baru nggak cranky, itu easy child. Oke, jadi artinya apa? Dia merespon lingkungan tuh gampang banget. Dia gampang beradaptasi. Itu temperamen ya. Yang kedua, slow to warm up. Ada, kalau pernah lihat teman-teman, dari baby udah kelihatan. Kalau ada orang baru, dia liatin dulu gitu. Dia minta waktu dulu, dia liatin. Atau masuk lingkungan baru, dia nempel dulu ke mama atau papanya, dia observe dulu. Begitu dia udah nyaman, happy itu dia. Ada yang begitu. Ada yang difficult. Difficult tuh cranky anaknya. Jadi dari kecil mungkin pas mau pembiasaan jam tidur atau jam minum susu atau jam apa itu, wah struggling papa mamanya. Mintanya digendong terus gitu ya, cranky jadinya. Nah, biasanya nanti sampai gede juga gitu. Orang yang difficult nih agak kalau beradaptasi dengan lingkungan baru atau orang baru takes time, longer than the one that easy child. Gitu. Nah, itu salah satu contoh temperamen. Contoh lain temperamen. Ada orang yang butuh bergeraknya banyak. Physically, tubuhnya butuh banyak gerak. Ada orang yang enggak. Physically itu lebih slow aja gitu, malah lebih senang rebahan gitu. Ada orang yang kalau nggak bergerak sakit badan dia. Nah, itu contoh-contoh Yunika, contoh-contoh temperamen. Jadi how our self respond terhadap lingkungan gitu. Nah, itu yang menjawab pertanyaan tadi, itu yang bawaan. Tapi kalau pola asuh itu sudah masuk ke nurture, apa yang dialami dalam kehidupan seseorang. Nah, Anda dan saya jadi kayak sekarang itu dikombinasi. Gitu. Who we are itu combination between nature and nurture. Semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Nisa. Terima kasih Ibu Tingkat sudah menjawab. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua dari Tiofani. Aku izin bertanya Kak, apakah stres juga menimbulkan seseorang terkadang bicaranya jadi nggak sistematis? Karena sebelum pandemik ini, dia adalah seseorang yang bicara dengan rasa optimis, bahkan sesuai sasaran atau harapan yang dipersiapkan. Mungkin kalau sebelumnya optimis, apakah jadi pesimis gitu? Karena kalau sistematis agak beda ya, Tiofani. Mungkin Tiofani bisa menjawab. Kalau sebelumnya optimis, berarti kebalikannya pesimis, toh? Iya. Kalau yang dimaksud nggak sistematis tuh gimana? Apakah Tiofani masih ada? Iya, Kak. Halo. Yes. Iya. Mungkin aku salah ketik ya. Jadi maksudnya seperti kayak bicara jadi terbata-bata gitu. Kayak ada sesuatu yang dia pikirkan jadi takut untuk bicara lebih lantang, lebih bagus gitu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Lancar, bicaranya enak. Oke. Gini, mungkin yang aku bisa jawab gini. Kalau seseorang bicara terbata-bata, berarti kan memang antara apa yang ada dalam pikiran dia dan produksi melalui organ ucapan, itu ada hambatan kan? Mekanismenya begitu. Nah, apakah hambatannya karena stres? Bisa jadi. Apakah hambatannya karena dia ada pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang lain? Bisa jadi. Jadi, fill in the blank-nya bisa banyak. Tapi if you ask, bisa nggak ya orang kalau stres atau overwhelm itu kemudian jadi nggak lancar
dalam menyampaikan pikiran dan sebagainya, could be. Bisa jadi. Intinya kan waktu kita bisa ngomong nih ya teman-teman, ini hebat loh sebenarnya kalau teman-teman cermati ya. Ini kan proses di otak lalu diproduce di mulut toh. Nah, apa namanya, bagaimana itu bisa sepersekian second itu always running very well gitu. Nah, itu kerja otak yang hebat gitu. Nah, ketika seseorang emosinya sedang tidak stabil, sedang merasakan tekanan atau stres yang buruk, bisa menghambat, bisa. Menjawab pertanyaanmu enggak? Giovanni Ya, Putri. iya Kak, betul sekali. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Tio. Pertanyaan yang di room chat itu sudah 2 terjawab Kak. Terus ada yang sedang raise hand dari Kanorita Novalina. Dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Pinkan. Ya, Kak Norita. Saya matiin video karena saya dari kampung, takutnya nggak begitu bagus sinyalnya Kak. Ya. Saya dari Medan tapi di kampungnya. Ya, siap Kak. Silakan. Saya tertarik dengan penjelasan Kakak tentang kecerdasan intelektual, ketekunan, begitu ya. Dalam konteks mahasiswa kan kadang kita suka mendengar istilah the power of kepepet. Yes. Idenya baru muncul H-1 atau H-2 begitu. Nah, kadang-kadang saya salut ya dengan teman-teman yang mampu menghidupi statement tersebut. Hasilnya bagus pula begitu. Nah, tapi di satu sisi ada juga tipe yang menulis sedemikian rupa jadwal-jadwal deadline-nya, mengerjakan begitu, tapi ketika sudah hampir dekat waktunya malah jadi gugup gitu. Nah, apakah ini berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau sebetulnya kecerdasan emosional seorang mahasiswa untuk mengatur ritme belajarnya? Bagaimana kira-kira menyikapi hal-hal seperti itu, Kak? Terima kasih, Kak Pintan. Terima kasih, Kak Norita. Kak Norita. Kak Norita, oke. Kak Norita, bisa terkait 2 hal ya. Kalau tadi bisa terkait dengan kecerdasan kognitif dan juga kecerdasan emosional. Let me explain argumentasinya. Kalau orang yang cerdas cognitively, itu dia bisa bikin satu karya cepat. Tadi yang saya katakan dengan analoginya seperti prosesor komputer gitu ya, biar kita make sense. Kan kita udah bergerak dan komputer, Anda pasti tahu kalau Anda pakai prosesor yang rendah, harganya murah tapi rendah, begitu buka 3 aplikasi langsung nge-hack gitu kan. Nah, handphone juga sama. Bayangkan otak manusia kalau secara IQ-nya tinggi, dia itu sebenarnya punya kecepatan pemrosesan informasi. Jadi dia bisa mikir beberapa hal yang sama dan dengan cepat menemukan ide-idenya. Itu kalau kita bicara IQ. Hanya saja nggak bisa dilepaskan dengan kecerdasan emosi. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada juga orang yang deadliners, tapi hasilnya bagus. Nah, deadlinersnya ini kan kalau dilihat dari orang lain yang mungkin bukan seperti itu ritme kerjanya gitu ya. Jadi dia ngelihatnya kok dia mepet-mepet, tapi ternyata hasilnya bagus. Nah, bisa jadi buat si orang yang deadliners tadi, ini ritme kerja yang pas buat dia. Gitu. Problemnya, ketika kemudian kita bekerja dalam kelompok dengan ritme kerja yang ekstrim, nah itu menjadi isu. Sementara kalau tugas-tugas individual sih tidak jadi isu, silahkan gitu ya, masing-masing. Saya kira yang menjadi kendala adalah ketika teamwork. Nah, ketika teamwork, mau tidak mau, masing-masing orang harus bisa menemukan win-win untuk ritme seksi kelompok ini. Yang nggak bisa bersikukuh si deadliners mau mepet sementara ada temannya yang sangat plan banget gitu ya, sangat merencanakan begitu, ya dia akan bisa emotionally tidak sehat gitu loh kalau kerja sama deadliners yang ekstrim gitu. Nah, jadi bagaimana menyikapinya menurut saya ini sebetulnya dalam dunia kerja pun it will happen kok. Kita dalam satu tim tuh pasti akan terpetakan mana yang orang deadliners, mana yang orang planner gitu ya. Ya harus cari komunikasi win-win. Oke, kita sepakati
Misalnya tenggatnya di tanggal sekian, progres kita akan ada di tanggal kapan, supaya ritme individual ini bisa digiring menjadi ritme kelompok. Gitu Kak Nurita. Kalau dalam konteks teamwork. Jadi kalau pertanyaannya apakah deadliners itu semata-mata karena IQ? Enggak juga. Both. Even Anda yang planners yang mengerjakan dengan hati-hati, itu pengaruh IQ juga, pengaruh emosional juga. Kenapa saya bilang gitu? Emotionally, kalau yang orang planner, itu biasanya orang yang butuh, tadi yang saya katakan, orang yang butuh kontrol besar. Karena dia ingin memastikan everything will go sesuai dengan plan-nya dia. Gitu. Kalau deadliners tuh pengambil resiko, agak nekat. Pokoknya dia yakin aja dulu gitu. Nah, kalau orang planners itu biasanya they need to control dan make sure everything will be seperti yang dia expect. Gitu, Bu Norita. Jadi it's a very good question. Menurut saya combine between two. Nah, makanya kalau udah gini ya Bu Norita ya, if you can follow me tuh kayak ya memang nggak ada orang yang dua orang yang sama tuh nggak ada. Every individual tuh will be unique on their own combination gitu, antara combination IQ, combination emosional tuh jadi unik gitu, bisa beda-beda. Menjawab nggak ya Bu Norita? Kak Norita, sorry. Kak, ya, Kak Norita menjawab nggak? Iya Kak, sangat mencerahkan. Berarti untuk orang yang tipe planner itu sebaiknya harus menyadari waktu yang dia butuhkan sekian untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi dengan kesadaran itu, dia juga bisa menerima orang lain yang deadliners yang hanya mengerjakan sekian hari begitu ya Kak, untuk menjalin kolaborasi yang baik begitu. Si deadliners juga harus ngerti kalau timnya itu seperti itu, jadi ada win-win ke tengah gitu loh Kak. Iya. Oke. Mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Norita. Lalu kemudian Kak Septemi akan bertanya pada Kak Pinkan. Silahkan Kak Emi. Kak Emi tadi akreditasi. Itu kayaknya sumber stres semua dosen Kak. Dosen, pengelola prodi, ketua. Ya, apalagi kalau deadline akreditasi sama-sama dengan deadline artikel. Sudah kelar hidup kita. Oke, terima kasih Kak Pinkan. Terima kasih untuk saya kira apa yang disampaikan oleh Kak Pinkan sangat berharga untuk kami semua, khususnya juga untuk saya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, lebih butuh juga respons dari Kak Pinkan. Khususnya sejak masa pandemi, memang kami di kampus menggunakan salah satu pendekatan yang baru, yaitu membangun kesadaran tentang pentingnya mental health, kesehatan mental. Nah, dalam masa 1 tahun, sebenarnya soal kesehatan mental itu sudah kami mulai sejak akhir 2019, jadi sebelum pandemi. Kami punya psikolog klinis di kampus. Ketika pandemi datang kan jadi sepertinya tepat yang kami lakukan. Cuma dalam masa sekitar 1 semester, pada masa awal pandemi, dan mungkin sampai sekarang, ini kami baru akan dapat lagi evaluasinya nanti. Pada hasil survei pertengahan tahun lalu, tampak bahwa komunitas kami belum sampai 50% yang mengakses pelayanan tersebut. Nah, ketika saya pernah mengadakan pembinaan, ada seorang pendeta yang mengatakan di jemaat dia juga ada disediakan psikolog yang memang bersama-sama dengan pendeta, tapi ada jam khusus. Hampir tidak ada yang akses juga pelayanan untuk psikolog. Nah, untuk saya ini sebuah fenomen mungkin yang menarik, karena di dalam komunitas gereja umumnya ada kesan negatif tentang mental health. Dan kalau ke psikolog itu ada semacam perasaan bahwa orang akan menstigma kita. Dan ini yang kami sedang berusaha luruhkan, kesalahpahaman seperti ini. Nah, mungkin dari Kak Pinkan kalau bisa dengan pemaparan hari ini, semoga bisa membuka khasanah kita juga. Dan di sini ada alumni yang banyak pendeta jemaat. Dan saya senang melihat mereka ada untuk menolong bahwa bukan hanya karena pandemi, tapi pandemi intensifying.
mengintensifikasi kebutuhan kita tentang mental health. Nah, yang kedua adalah umumnya orang yang belajar teologi tidak melihat betapa pentingnya korelasi antara spiritual health dan mental health. Kalau tadi kan Kak Pinkan bilang emosi kita itu mental kita butuh otot, ada ototnya. Spiritual health juga ada ototnya sebenarnya. Itu salah satu dari dosen saya pernah mengatakan. Nah, saya kira hal ini menjadi sangat penting untuk kita sadari semua. Dan yang terakhir, dalam masa pandemi ini juga Kak Esther sebagai formator mengembangkan bersama tim pendekatan-pendekatan yang bersifat seni. Dan juga pendekatan-pendekatan yang bukan hanya, jadi olah fisiknya itu juga terkait dengan hal-hal yang bersifat seni, tapi juga ada yoga, macam-macam. Nah, bagaimana respons Kak Pinkan terkait dengan fisiologis ini, yang semuanya kan harus dilakukan secara virtual. Jadi virtual care-nya itu sejauh mana Kak Pinkan lihat berperan besar dan sebesar apa kita bisa intensifying dalam masa seperti ini. Terima kasih Kak Pinkan. Thank you Kak Emi. Aduh, pertanyaannya berat. Tapi Kak Pinkan, huruf nama saya satu huruf jangan dilupa. Temi bukan Emi. Oh, Temi, siap. Ya, Oke, terima kasih. Yang pertama, itu tinjauan yang menarik karena tadi langsung mengingatkan saya, kebetulan belum lama, I think 3 minggu lalu, saya menguji satu skripsi riset yang sedang dilakukan oleh bimbingan teman saya tentang mental health barrier. Jadi teman saya sedang dengan beberapa anak bimbingannya melakukan survei apa sebetulnya yang menjadi penghalang untuk orang di konteks kita di Indonesia. Waktu itu dia sampelnya mahasiswa dan cukup menyebar karena online menyebar dari berbagai daerah di Indonesia. So there is barrier to seek help mentally ya. Barrier to seek help mentally. Nah, satu, ini hasilnya bagus temuannya, kita juga dorong untuk publish. Jadi kita masih berhadapan dengan masyarakat yang stigma tadi Kak Temi, itu hasil surveinya mengkonfirmasi bahwa orang yang pergi mencari pertolongan kesehatan mental ke psikolog berarti gila gitu ya, berarti gila sih, kata-kata yang muncul tuh kayak seakan-akan ketika gila tuh jadi harga dirinya tuh jadi turun begitu Kak Temi. Jadi kita masih ada di dalam masyarakat yang punya stigma terkait kesehatan mental. Itu satu, jadi faktanya itu satu bahwa mental health issues masih dikaitkan dengan semacam harga diri ya Kak Temi ya. Jadi kayak orang tuh kalau mengakui bahwa dia depresi gitu misalnya, maka itu berarti buruk begitu. Atau saya pernah juga membaca satu temuan di konteks Kristiani. Kalau sampai kita mengalami gangguan kesehatan mental, maka kita tidak rohani. Kayak dilogikakan begitu gitu. Jadi as if kalau saya misalnya sudah Kristen sekian lama, lalu saya mengalami gangguan panik, serangan panik gitu misalnya Kak Temi. Dan itu artinya saya kurang beriman. Artinya saya ada yang salah nih, ada dosa begitu. Nah, asosiasi-asosiasi itu yang kemudian membuat menjadi halangan untuk orang mencari seek help. Apalagi kayak tadi Kak Temi bilang ya, sudah disediakan loh profesionalnya, tapi nggak diakses. So mungkin respon saya adalah kita masih dalam tataran harus masih mengedukasi Kak Temi, seperti yang kita lakukan hari ini. Selama setahun ini saya juga masuk ke beberapa gereja untuk edukasi tentang mental health. Satu kalimat yang saya bilang, sama halnya tubuh kita bisa demam, maka mental kita juga bisa demam gitu loh. Minimal demamnya tuh kayak kita merasa stres, merasa cenderung, contoh, saya ambil contoh. Dalam masa hidup saya pernah loh, gara-gara, kalau sekarang sih jadi malu sebenarnya cerita, cuman it's okay. Gara-gara pacaran usia 20-an terus 3 hari nggak keluar kamar tuh ya pernah nangis-nangis doang. Itu artinya saya apa? Kalau itu dilanjutin saya depresi gitu. So I've been through that gitu. Jadi it doesn't mean bahwa kemudian kita akan menjadi orang yang sakit selamanya kan. Sama seperti kayak misalnya sekarang lah
stigma COVID. Kalau udah pernah COVID terus apa ya nggak bisa comeback? Ya enggak gitu. Kira-kira itu Kak Temi respon saya untuk yang pertama. So memang kita masih harus menggentarkan edukasi teman-teman yang ada di sini, beberapa yang mungkin memimpin jemaat dan nanti akan someday memimpin jemaat. Mari bergandengan gitu ya antara profesional dalam kesehatan mental dan juga dengan secara teologi ya. Saya harus bilang gini ya Kak Temi, dalam beberapa praktek saya, kalau saya konseling dan dia punya basis iman kuat, saya langsung masuk shortcut ke iman kok. Dan itu works better gitu daripada saya harus jadi seringkali kalau saya udah lihat nih orangnya percaya Tuhan, religius juga, maka sama-sama Kristen gitu ya. Maka untuk bisa membantu dia melihat perspektif lain dari tragedi yang dia alami, saya pakai perspektif, boleh kata perspektif teologi gitu loh. Bahwa Tuhan juga mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita gitu. Dan itu it works more karena lebih relate ke dia. Secara psikis kan ada tataran iman yang dia sudah punya. Dan ketika saya orang psikologi mengakses itu lebih gampang. Teman-teman kami yang psikolog Muslim do the same Kak Temi, do the same. Makanya di Indonesia berkembang psikologi Islam, berkembang psikologi Kristen, karena to help human nggak bisa dipilah-pilah fisik, psikis, spiritual. Kita harus dekati kalau mau efektif ya, kita harus dekati itu keroyokan gitu Kak Temi. Jadi secara spiritual didoakan, diberikan konseling pastoral, ya. Secara psikologis iya, secara fisik iya. Saya kok tadi lupa pertanyaan yang kedua. Kedua topiknya apa Kak Temi? Yang ketiga saya ingat. Yang kedua apa Kak Temi? Sorry. Tadi yang kedua tentang aktivitas fisik. Bukan yang ketiga ya itu ya, aktivitas fisik. Kayaknya yang kedua sudah kalau gitu. Oh udah ya, berarti udah terjawab. Ya, karena yang kedua korelasi mental dan spiritual health. Ah ya, I see. Jadi yang ketiga nanti tentang virtual care dalam bentuk artistik dan fisikal. Oke. Saya senang banget kalau sudah ada inovasi itu Kak Esther, karena memang sekarang yang sedang dibicarakan, didiskusikan dalam kalangan psikologi juga memandang manusia itu sebagai keutuhan fisik, psikologis dan spiritual. Gitu. Jadi tidak lagi dipandang hanya tubuh, body and mind, tapi di konteks kita di Indonesia aspek spiritual nggak bisa dihilangkan. Gitu. Nggak cuma di Indonesia, di Barat juga yang masih kalangan yang masih spiritual juga do the same. So kalau Kak Esther tadi melakukan intervensinya merancang lewat art itu kan sebetulnya juga kalau dalam psikologi salah satu bentuk terapi Kak Temi. Jadi ketika manusia diizinkan mengekspresikan emosinya lewat seni, bisa lewat gambar, lukis, atau seni gerak tubuh, tari, segala macam theatrical, itu kan sebetulnya itu cara untuk mengakses emosi yang kemungkinan terblok. Karena ada yang namanya, kalau pernah dengar teman-teman, ada yang namanya psikodrama. Jadi psikodrama itu sebenarnya pakai perspektif teater. Jadi bagaimana emosi-emosi yang terblok tidak bisa muncul itu didramakan dan dilihat oleh orang itu atau dimainkan oleh orang itu. And then dia bisa feel the emotion. Karena mekanisme mental kita kadang-kadang teman-teman sebetulnya dengan tujuan menyelamatkan kita, kalau psikis kita merasa bahwa emosi itu terlalu besar dan kita nggak kuat, dia bisa pakai mekanisme regress, ditekan kuat-kuat, gitu ya, atau di forget. Nah, problemnya itu seperti bom waktu. Kalau tidak diselesaikan, tinggal tunggu momen ada tekanan apalagi itu blowing. Biasanya begitu. Nah, psikodrama sangat efektif untuk case-case yang emosinya dalam ya, kayak abuse. Nah, ini mungkin Kak apa yang bergerak di wanita dan abuse dan sebagainya itu sering pakai. Jadi pendekatannya halus dari art, nggak langsung ke orangnya. Karena kalau langsung ke orangnya too much. Yoga termasuk karena yoga bicara. Nah, ini kaitannya dengan fisik ya, Kak Temi dan teman-teman. Ini yang saya mau katakan begini. Tadi kan saya jelaskan bahwa kalau kita stres, asam lambung kita bisa naik. Artinya itu salah satu contoh. Kalau tubuh kita sehat,
maka mental kita juga bisa ikutan sehat. Nah, mengingatkan kita kepada satu statement, mens sana in corpore sano. Gitu ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi pendekatan yang dirancang untuk fisik ini juga mungkin orang nggak langsung lihat hasilnya. Itu masalahnya, Kak Temi. Saya sering lihat orang argue gini. Ya aku udah yoga, aku udah olahraga, tapi dalam 1-2 minggu kok nggak ada perubahan. That's the issue. Kalau kita mau masuknya dari aspek fisik, it takes time untuk si fisik itu bisa mengkontribusikan satu perubahan signifikan ke mental. Maybe 3 months, maybe 6 months gitu. Nah, seringkali orang sebelum sampai 3 bulan udah patah di jalan. Itu yang saya lihat. Kita bisa sebut dengan yoga, bisa dengan olahraga, bisa dengan tadi pendekatan art. The problem dengan pendekatan fisik itu butuh waktu. Ini yang kadang saya lihat orang nggak sabar. Gitu. Orang kita tuh masih termindset kayak dokter tuh loh, yang dikasih obat 3 hari sembuh. Coba kalau saya mau do counseling gitu ya, misalnya saya bilang oke, kita minimal 6 sesi. Apa? 6 sesi gitu. Untuk talk therapy aja kita butuh 6 sesi, itu sebenarnya masih minimal banget, baru gali-gali memahami permasalahan. Di luar negeri sesi itu minimal 12. Problemnya kalau di Indonesia balik ke begini, siapa yang mau bayar 12 kali 500.000 kalau profesional di Jakarta? Kan begitu, muter kan intinya. Nggak mau lah gitu. Nah jadi itu kalau yang talk therapy loh ya. Talk therapy itu kan pasti pakai kognitif dan ngomong. Nah kalau pendekatannya seperti yang tadi dibangun dengan pendekatan fisik, art, itu longer. Misalnya art play therapy, Kak Demi, itu juga 12 sesi minimal. Terus nanti kalau orang tuanya lihat ya, anaknya cuma diajak main-main di satu ruangan selama 1 jam, dia bayar 600.000. Orang Indonesia mah protes. Ih gila, gue bayar 600.000 cuma anak gue diajak main-main. Karena emotion tuh kan deep di bawah ya, gitu. Sama yoga dan yang lain tuh fisik belum kelihatan. But kalau apakah support, I do support Kak Temi karena itu terbukti empirically sebenarnya kalau orang melakukan secara konsisten pendekatan lewat fisik, dia bisa mensupport untuk mentalnya tetap positif. Personally testimony saya sendiri yang menjaga saya sehat selama lockdown di rumah adalah olahraga. Jadi saya rutin seminggu tuh 5 kali. I do my 1 jam untuk olahraga dan itu make me fit. Jadi selain imunitas tubuh, mentally saya juga happy. Karena berasa banget kalau habis olahraga tuh dopamin naik, serotonin naik dan I feel happy. Jadi habis sudah lelah nih seharian nge-zoom kanan kiri, rapat kanan kiri, mikir ini itu, 1 jam sore saya pasti lari olahraga. Maksudnya menyempatkan diri untuk olahraga, then I come back stronger. Dan itu saya sudah buktikan setahun ini. I'm doing very well gitu. Jadi, but itu ya notes-nya teman-teman butuh konsistensi. Gak bisa 1 kali doang terus lihat hasil tuh nggak bisa. Semoga menjawab Kak Temi. Kalau virtual pertanyaannya tuh bagaimana kalau virtual Kak Temi? Waktunya saya perhatikan waktunya Kak Pinkan. Tapi saya terima kasih sekali sudah direspons. Sebenarnya pertanyaan tentang virtual apa sejauh mana yang virtual ini bisa kita intensifying supaya dia efektif. Gitu. Karena kan kalau one on one gitu kan kita tidak dapat privilege itu. Ada sih yang one on one juga virtual, tapi yang seperti tadi yang kolektif, virtual. Gitu. Itu aja. Untuk pertanyaan ini saya bercakap langsung saja dengan Kak Pinkan ya. Ya. Karena ini pasti panjang nih, dan kita waktunya sudah tinggal 2 menit saja. Terima kasih. Maaf ya, saya intervensi nih sebagai host, karena kita harus kuliah dan rapat. Terima kasih. Terima kasih Kak Esta. Tadi saya lihat Kak Eudia bertanya, mungkin nanti kita akan, Kak Pinkan akan memberikan kontaknya langsung. Siapa tahu ada dari kita yang akan bertanya secara pribadi ke Kak Pinkan. Terima kasih Kak Pinkan untuk kehadirannya pada siang hari ini bersama kita dalam Komde hari ini. Semoga Kak Pinkan sehat terus bersama keluarga. Tuhan berkati kita semua di dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Untuk kita semua, kiranya kita tetap bisa mengetahui kapasitas emosi kita masing-masing supaya tidak larut dalam stres tersebut.
dan tetap semangat untuk menjalani masa pandemi ini. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Kak Pinkan. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih Pak. Kak Pinkan. Kak Eo, Kak Esther, Yunika. Kak Pinkan nanti diundang lagi ya. Ya. Nanti mau undang juga ke Ukrida. Nanti tunggu lagi. Nanti sesinya lebih panjang ya Kak Pinkan. Siap. Selamat makan siang semua. Terima kasih banyak. Selamat makan siang Kak. Terima kasih alumni yang hadir. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semangat selalu. Terima kasih Kak Pinkan. Terima kasih Yunika. Yunika keren. Terima kasih Kak Yunika. Yunika keren. Love buat Kak Yunika. Dadah. Saya akhiri ya teman-teman. Dah. Iya Kak Esther. Dadah. Thank you Yunika. Mantap. Thank you. Thank you. Dek, kau udah lihat semua tugas-tugasmu, Dek? Udah kau cek ini? Pit. Ya, oke. Stop aja ya. Kalau yang record. Enggak. Enggak, ini kalau terikat. Stop aja kali ya. Stop and meeting kali ya. Thank you ya. Thank you ya. Terima kasih.